Mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama, servisan ampli karaoke mereknya BMB, modelnya DA3000 Pro dengan kerusakan bagian mic 1 atau mic 2 tidak berfungsi. Teman-teman bisa cek secara bentuk fisik. Ini untuk penguat mic-nya seperti ini. Menggunakan penguatnya IC JRC 4558, ada 4 biji, 1, 2, 3. Jadi sebelum cara penelusuran kerusakan servisnya, teman-teman bisa menganalisa terlebih dahulu ya. Yang pertama bisa disimak, ini ada soket. Soket ini nanti ada keterangannya untuk bagian tegangan atau bagian output LR atau bagian output echo. Bisa teman-teman simak seperti ini untuk skemanya, untuk membaca. Di bagian penguat mic ada beberapa pin soket yang ada di sini ya teman-teman ya, untuk keterangannya. Jadi sebelum menganalisa kerusakannya ada di bagian mana ya, apakah IC atau ada jalur yang putus atau ada komponen resistor yang rusak atau bagian potensio yang tidak berfungsi. Teman-teman bisa disimak terlebih dahulu untuk skemanya. Di bagian soket ini ada 9 pin. Untuk pin yang pertama dihitung dari sini. Pin pertama adalah untuk tegangan plus. Pin kedua untuk tegangan min. Ini yang penting yang teman-teman bisa lebih dicek ya terlebih dahulu. Nomor 4 adalah ground. Nomor 5 dan 6 itu untuk output. Output itu dari penguat mic yang nanti akan satu saluran dengan kontrol untuk volume master, yaitu dari inputnya. Yang output ini nanti masuk ke bagian penguat master volume yang ada di bagian sebelah sini. Tune kontrolnya juga ada, pengaturan low, mid, high. Jadi nanti kontrolnya dari sebelah sini ada inputan masuk ke soket bagian output ini. Dan selanjutnya adalah untuk output efek ya atau echo. Nah ini teman-teman yang pertama harus disimak terlebih dahulu. Jadi nanti untuk penelusuran adalah dua pengukuran secara aktif dan pengukuran secara pasif. Jadi untuk kasus atau untuk kerusakan dengan mic tidak berfungsi, maka teman-teman bisa dilepas untuk soketnya. Lepas untuk soketnya, nanti dicek apakah tegangan untuk tegangan plus 15 volt atau min 15 volt, apakah ada atau tidak ya teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah cek sinyal dari input di bagian penguat master ya, penguat master ini apakah ada atau tidak. Teman-teman bisa sentuh menggunakan kapasitor. Apabila di output 5 dan 6 di bagian output LR nya itu ada suara dut-dut keluar dari output speaker, maka untuk input ini sudah normal ya. Dan untuk echo-nya juga nanti dites menggunakan kapasitor, apakah ada atau tidak sinyalnya. Setelah tegangannya ada, maka selanjutnya adalah pengecekan di bagian pin nomor 8 dan nomor 4 untuk IC-nya, yaitu pengukuran secara aktif ya, pengukuran secara aktif. Jadi nanti diukur secara pengukuran aktif tegangan untuk pin nomor 8 dan nomor 4. Nomor 4-nya adalah tegangan min 15 volt dan nomor 8 adalah plus 15 volt. Antara satu IC 1 2, nanti di sini ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nomor 8-nya adalah paralel ya atau sejajar atau satu jalur. Dan nomor 4-nya juga sama, satu jalur. Tegangannya juga sama, kurang lebihnya 15 volt. Apabila tegangannya 14 volt atau kurang dari 15 volt itu tidak ada masalah ya teman-teman ya. Maksimalnya adalah 15 volt, minimalnya 12 volt. Setelah pengukuran aktifnya sudah dicek, ini tegangannya ada semua, maka selanjutnya nanti pengukuran secara pasif. Pengukuran secara pasif nanti diukur satu persatu dari mulai potensio bagian volume
potensio bagian balan, echo, low, mid, high. Ini diukur secara pasif, apakah potensio ini berfungsi atau tidak untuk pengaturan minimal dan maksimal. Apabila diukur secara pengukuran pasif tidak bisa atau tidak berfungsi, maka bisa dinyatakan atau bisa dikatakan ini potensionya rusak dan diganti yang baru. Dan untuk pengukuran saklar atau switch untuk bagian gain, yaitu untuk pengaturan penambahan gain suara ya, nanti bisa diukur. Ini pengukuran secara pasif, apakah fungsi atau tidak teman-teman ya. Nah itu teman-teman cara untuk mengecek bagian penguat mic ampli BMB BA3000 Pro dengan kerusakan micnya tidak berfungsi. Maka langkah yang pertama adalah mengecek di bagian soket, yang kedua bagian tegangan IC, yang ketiga adalah pengukuran secara pasif di potensiometernya. Langsung aja untuk pengetesan yang pertama. Langsung aja langkah yang pertama, power di on kan, dan bagian soket kita lepas dari mesin penguat micnya. Perhatikan di bagian pinnya, yaitu nomor 5 dan nomor 4 adalah sinyal input dari ampli ya, dari ampli sebelah sini, dan penguat masternya. Tetes gunakan kapasitor Elco 1 mikro atau berapa mikro ya, 1 mikro atau 10 mikro bisa dicek untuk bagian sinyalnya. Di sini sinyal input nomor 4, dan di bagian output speakernya mengeluarkan suara ya. Nah ini setelah disentuh bagian nomor 4 atau nomor 5 nya. Nah ini teman-teman ya, itu ada sinyalnya, suaranya keluar di output speakernya nomor 4 dan nomor 5. Artinya untuk pengaturan penguat masternya itu berfungsi. Sekarang bagian untuk echo-nya kita putar dan kita tes bagian nomor yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagian nomor 7. Nah itu teman-teman, bagian nomor 7 nya, bagian echo-nya juga terdengar suaranya ya di output speakernya. Artinya untuk bagian sinyal inputnya, sinyal audio ini normal. Dan selanjutnya adalah mengetes tegangan PCC input ya, dari PCC output power supply-nya. Gunakan tester di skala pengukuran DC dan ukur bagian di tegangan ya, yaitu di pin nomor 1 adalah tegangan plus, nomor 2 adalah tegangan min, nomor 4 adalah ground. Nah ini teman-teman, ukur dulu untuk tegangannya. Terukur 14,7 volt ya untuk tegangan plusnya, dan bagian tegangan minnya ini terukur 15,6 ya, 16 ya, 15,1 volt, dan untuk tegangan plusnya itu 14,7 volt. Nah ini teman-teman, untuk langkah yang pertama sudah normal. Selanjutnya matikan dulu untuk powernya, pasang soketnya. Setelah pasang soketnya, power di on kan lagi, dan langkah yang kedua adalah pengukuran secara aktif langsung di mesinnya. Bagian nomor 4 itu groundnya, nomor 1 adalah tegangan plus, dan ukur lagi di bagian kaki pin nomor 8 di IC nya itu terukur 12 volt ya, 12 volt. Kaki 1 IC 1 teman-teman ya, maaf, ini jalur satu jajar ya, satu sejajar ya untuk jalurnya, tegangan untuk pin nomor 8.
Dan pin nomor 4 adalah tegangan min 13,3 volt ya. Nah ini teman-teman, untuk tegangannya normal. Bisa cek satu persatu semua IC di pin nomor 4 nya, tegangannya masuk semua ya. Nah ini teman-teman, cara untuk pengukurannya, cara pengetesannya, dan cara untuk penelusurannya, cara pengukuran secara aktifnya. Langkah yang kedua sudah normal, tegangannya ada di IC. Selanjutnya adalah pengukuran secara pasif semua potensio yang ada di panel kontrol, dari mulai volume, balan, echo, low, mid, high. Lanjut untuk pengukuran secara pasif bagian potensiometernya. Ya teman-teman, lanjut sekarang pengukuran secara pasif untuk pengukuran bagian potensio. Untuk volumenya ini menggunakan potensio dengan nilainya 10 kilo. Bagian balannya 10 kilo, volume 10 kilo, echo-nya 10 kilo, low 50 kilo, mid-nya 10 kilo, dan high-nya adalah 50 kilo. Mengukur yang pertama adalah di potensio volume dengan ukuran 10 kilo. Jadi nanti diukur secara pasif. Pengukurannya bisa langsung di PCB atau di mesinnya. Potensionya tidak dilepas, tidak apa-apa, langsung aja. Cara pengukurannya seperti ini teman-teman ya. Gunakan tester di skala pengukuran ya, atau pengukuran komponen ya, di skala atau kilo ya. Ini menggunakan tester digital, jadi otomatis kita tempelkan kita tempelkan di potensiometernya seperti ini teman-teman, untuk tengah dan untuk pinggir ya. Dan diatur untuk pengaturannya, kalau diputar maksimal ini potensionya terukur 0, maka bisa dikatakan potensionya itu normal ya. Nah ini teman-teman, potensionya terukur 49 ya, 9 kilo ya, 52 kilo. Artinya untuk pengaturan maksimal ini tidak bisa 0 ya teman-teman, tidak bisa 0. Kita putar lagi ke bagian minimalnya, ke minimal, ke kiri, dan ukurnya seperti ini teman-teman ya. Bagian pengukurannya atau cara pengukurannya dari tengah ke pinggir seperti ini teman-teman, kebalikannya. Maka potensionya harus terukur 0. Nah ini potensionya tidak terukur 0 ya, 50 kilo ya, 46 kilo. Jadi tidak ngepas ya, atau tidak bisa stabil ya untuk pengukurannya. Dengan cara pengukuran potensio seperti ini, maka bisa dikatakan potensio ini tidak berfungsi ya, atau rusak ya. Untuk pengaturan minimal nggak bisa, maksimal juga nggak bisa. Lanjut untuk pengukuran di bagian balan, echo, pengaturan low, mid, dan high. Apabila pengaturannya sama seperti tadi untuk pengukurannya, maka bisa dikatakan pengaturan volumenya itu tidak normal dan diganti yang baru. Sebelum memasang juga harus dites terlebih dahulu apakah potensio ini berfungsi atau tidak teman-teman ya, untuk pengaturan maksimal dan minimal. Nah ini bagian echo-nya, kita coba pengukurannya. Untuk pengaturan maksimal ini harusnya terukur 0. Kita coba teman-teman. Nah ini teman-teman, nilainya ya, 2 artinya potensio untuk bagian echo-nya ini berfungsi dengan baik ya, walaupun tidak terukur 0 ya. Artinya untuk pengaturan echo-nya ini bisa berfungsi. Dan di bagian untuk minimal, pengaturan minimal, kita putar ke kiri dan kita ukur. Ini terukur 0. Nah ini teman-teman, bisa 0, bisa nilainya bisa bervariatif ya. Nah untuk lebih jelasnya atau lebih pastinya, ini potensio dilepas dari mesinnya dan diukur dengan seperti yang sama ya tadi ya. Dan untuk penggantinya seperti ini teman-teman, untuk potensionya
Nah, untuk penggantinya seperti ini. Dan dites lagi dengan menggunakan tester volumenya atau potensionya. Coba untuk pengaturan maksimal dan minimalnya apakah potensinya berfungsi atau tidak. Untuk pengaturan maksimal kita atur di sebelah kanan dan ukur di bagian kaki tengah dan pinggir. Nah teman-teman, nah ini terukur 0 ya teman-teman ya, atau bisa terukur minimal ya. Dan untuk bagian yang sebelah kiri itu ada nilai untuk potensiometernya. Nah teman-teman, untuk nilai potensionya adalah 19 kilo. Untuk potensio penggantinya ini menggunakan potensio dengan nilainya adalah 20 kilo. Maka untuk potensio apabila diputar sebelah kanan maksimal, untuk maksimalnya adalah 0, untuk minimalnya bisa 20 kilo atau 19 kilo ya, sesuai dengan nilai yang ada di potensiometernya. Apabila diukur posisi minimal, maka di sebelah kiri untuk minimalnya adalah 0, sebelah kirinya adalah 0. Nah ini teman-teman, maka untuk sebelah kanannya adalah 19 kilo atau 20 kilo, sama seperti tadi ya. Nah ini teman-teman, cara untuk pengukurannya. Artinya untuk potensio bagian volume ini tidak berfungsi dengan baik, selanjutnya diganti dengan yang baru. Nah ini teman-teman ya, cara untuk pengukuran secara aktif dan secara pasif. Apabila ada ampli BMB dengan kerusakan bagian mic-nya tidak berfungsi, maka teman-teman bisa gunakan cara-cara seperti ini ya. Yang pertama adalah pengukuran secara aktif di soket bagian penguat mic-nya. Yang kedua adalah mengukur tegangan secara aktif di IC-nya. Yang ketiga adalah mengukur secara pasif untuk komponen potensiometernya. Lanjut untuk mengganti potensionya di bagian volume ya. Nah ini teman-teman, untuk potensio yang rusak sudah dilepas dan diganti yang baru ya. Yang lama menggunakan potensio dengan nilai 10 kilo dan untuk penggantinya menggunakan 20 kilo. Setelah potensio sudah dipasang, untuk penguat mic 1 dan mic 2, selanjutnya tes untuk hasil suaranya. Power kita on kan, volume di bagian masternya posisi jam 12 atau sejak ke atas lurus ya. Tes bagian mic 1 atau mic 2, kita tes mic 2 nya. Cik 1 2, cik 1 2, halo cik 1 2. Cik, halo, halo, cik, cik, cik 1 2, halo, cik 1 2, cik 1 2, halo, halo tes 1 2, cik tes 1 2, halo, cik 1 halo, cik cik 1 2, halo tes tes 1 2. Cik 1 halo, tes tes 1 2, halo, cik cik 1 halo, cik halo, cik 1 2, cik 1 2, halo, cik 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 1 2, halo, cik 1 2 halo, tes. Ya teman-teman, itu tadi adalah bagaimana cara servis ampli karaoke BMB modelnya DA3000 dengan kerusakan di bagian mic 1 dan mic 2 untuk pengaturan volume tidak berfungsi. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ampli BMB. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.